10 tahun aku di dalam, 4 tahunnya itu penuh dengan strategi. Nanti mau balas dendam gimana ya? Kan bukannya itu iblisnya, aku jadi malaikat. Itu 2 tahun loh aku ke psikiater. Aku juga di terapi, Keno juga di terapi. Aku praktis loh itu tuh untuk ngucapin mami di penjara gitu kan. Itu berat banget loh Miss. Kita cuma 2 bersaudara, kakakku meninggal, aku mau masuk penjara. Kalau sekarang Allah berikan dia demensia, supaya mamaku juga melupakan kejadian-kejadian buruk yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dari hasil jualan kue aja itu sudah setara dengan gaji DPR. Alhamdulillah. Tapi apa nih 7 kriteria calon suami Angelina Sonda? Enggak 7 sih sebenarnya banyak. Oh, banyak. Teman ngobrol saya hari ini sosok yang berbeda. Banyak orang mengenal wajahnya, tahu namanya, tapi hari ini saya personally pengen lebih mengenal dan tahu pengalaman dan juga pembelajaran hidupnya. Dia adalah Angelina Sonda. Thank you Miss Mary. I'm so glad I'm here. Halo Mbak Angie. Aduh. I'm glad that you are here. Oke, bahwa udah pas glad for each other lah ya kalau gitu ya. Iya, thank you. Senang banget hari ini bisa duduk di sini. Thank you sudah menyempatkan untuk hadir di sini menjadi teman ngobrol saya hari ini. Terus terang ketika pertama kali saya ketemu sama Mbak Angie, aku tuh kaget banget karena Ya, itu kita ketemu di sebuah acara. Yes, ulang tahun seseorang lah ya. Ulang tahun seseorang. Iya, tapi membuat aku kaget karena pada saat itu ketika kita lagi ngobrol, terus Mbak Angie bilang, aku tuh sering nonton Mary. Yes, I'm Possible. I'm Possible. Wah, itu seru banget loh. Di Metro TV pada saat Tapi itu. nontonnya di dalam. Ketika aku itu di lapas. Betul. Ya. Okay. And that's amazed me karena menurut saya wow luar biasa sekali gitu. Maksudnya Mbak Angie masih tetap bisa tahu dan bahkan nonton dan bahkan bisa kenal dan akhirnya kita nyapa dan kita ngobrol bareng. Iya loh gitu. ya, this is oh my God how God arrange everything gitu loh for today ya. For today, Oh, betul. gosh. Hari ini saya ingin belajar lebih banyak lagi dari pengalaman dan pembelajaran hidup yang Mbak Angie udah pernah lewati. Karena saya yakin setiap pengalaman itu selalu membawa pelajaran berharga. Yes. Bukan hanya bagi orang yang menjalaninya, tapi bagi siapapun juga yang mau membuka hati dan pikiran untuk mendengarkannya. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Iya. Tapi hari ini emang Mbak Angie sibuk banget ya. Karena dari pagi. Iya. Mungkin bisa diceritain nih, a day in your life hari ini Yes, seperti a day apa in my aja? life ya. Yes. Pagi-pagi itu aku udah kajian gitu kan ke sekolah gitu. Nah, kemudian aku ke salah satu TV swasta, ada program di sana, and then I end up here. Tapi sebelumnya aku mampir dulu ke studio Kemah, biasa ngecek sana sini gitu kan. And then here we are di podcastnya Mary Riana. Hope that I can learn something too. Dan juga mudah-mudahan apa yang nanti akan kita bicarakan bisa jadi pembelajaran buat banyak orang. Amin, amin. Senang bisa sibuk beraktivitas pastinya. Banyak hal yang dilakukan. Seneng gak seneng, tapi memang manusia tuh harus ada pada fase untuk mensyukuri apa aja yang hadir dalam hidupnya. Iya. Dulu kan dokter di dalam bingung mau ngapain ya. Iya. Bangun pagi ya kan habis sholat subuh, and then nearly harus nunggu sampai jam 8 dibuka keong. Nah kan gak ada aktivitas kecuali di dalam kamar itulah, dan pengen banget gitu loh keluar gitu. Nah at that time gitu kan rasanya aduh kok begini banget ya gitu. Tapi giliran sekarang dikasih sibuk juga kadang-kadang ada loh waktu gosh enak juga ya di dalam sana ya. Gak ngapa-ngapain gitu lah, dikasih makan iya gitu kan. Tinggal nunggu jamnya masuk keong, kita bilangnya keong atau masuk sel ya. Terus habis itu gak ada yang terlalu berat yang harus dipikirkan. Oke. Nah dan di luar juga ternyata kan another amusement, another enjoyment, tapi juga different case gitu. Betul. So just life is just let it go and then let us enjoy the now. Betul. Dan embrace every moment Yes. ya. Mensyukuri dan menikmati apa yang Tuhan izinkan untuk terjadi hari ini. Betul. Oke. Banyak yang sebenarnya pengen diceritakan dan banyak juga yang pengen saya tanyakan. Tapi mungkin pertanyaan pertama saya, apa yang berubah dan apa yang masih sama dari seorang Angelina Sonda setelah peristiwa harus ditahan dan menjalani hukuman selama 10 tahun di lapas? Yang pasti sih cara pandang yang mengakibatkan cara saya menikmati. Jadi kalau dulu mungkin kan obsesnya itu tuh harus yang harta jabatan, ya kan, keterkenalan, dipuja-puji orang gitu loh. And then itu juga jadi point of view saya soal apa yang dinamakan sukses. Dan mungkin ini terbangun kan ketika memang
Ya directly or indirectly, enggak keluarga tapi juga society ikut membangun apa arti sukses bagi seorang Angelina Sondag saat itu. Namanya ketika 20 tahun yang dianggap sukses adalah harus lebih banyak duniawi. Iya. Punya jabatan, punya ketenaran, punya harta, and then I was trying to chase that gitu kan. Sampai titik ketika aku masuk dan itu berubah semua. Nah, cara pandangnya berubah bahwa sukses itu nggak mesti benchmarknya harus apa yang kita miliki, tetapi lebih kepada apa yang kita rasakan. Itu totally different. Dulu yang saya selalu jadi patokan adalah apa yang saya miliki, tetapi ketika sudah melalui 10 tahun di dalam itu sekarang lebih kepada apa yang saya rasakan. Ternyata yang saya miliki kan juga kalau misalkan dibawa rasanya nggak enak ya tetap enak. Setuju. Tapi kalau misalkan mungkin yang saya miliki katakanlah sekarang dengan ukuran tidak sebanyak yang seperti dulu aku miliki, tapi kalau misalkan rasanya banyak, rasanya kaya, ya alhamdulillah. Iya, betul. Nah, dan kadang nggak harus memiliki untuk bisa menikmati. Betul. Karena memang ada 3 orang tipenya ya. Tipe orang yang punya tapi nggak bisa memiliki, ya kan. Orang yang tidak memiliki tapi bisa menikmati. Tapi ada yang punya dan menikmati. Mudah-mudahan kita kategorinya ke situ gitu ya. Alhamdulillah sih. Amin. Kalau yang tetap sama adalah apa ya? Kalau mau dibilang values tentang arti keluarga. Itu sih yang akhirnya makin menguat ya. Dulu mungkin aku punya bahwa keluarga itu adalah ya tempat kita bersandar gitu. Tapi sekarang lebih kepada valuesnya tetap keluarga is important, tapi lebih diperkecil lagi bahwa orang tua dan anak itu yang the real family. Karena kan ketika aku juga di dalam banyak yang dulu ngakunya saudara tapi akhirnya tidak berlaku seperti saudara. Atau mungkin banyak yang dulu ya aku saudara loh ya kan, tapi ketika aku 10 tahun kemarin kayaknya sih lebih banyak ke bayi maksimal ya. Ya. Nah, so akhirnya aku masih memiliki nilai bahwa keluarga itu penting, tapi aku lebih mengecilkan siapa-siapa sih yang dimaksud dengan keluarga. Oke. Ya karena memang ujian yang sesungguhnya itu hadir di saat kita tidak punya apa-apa. Exactly. Siapa yang masih bersama kita, correct. Itulah keluarga yang sesungguhnya. Agree. Iya. I'm possible. Ingat lagi kan gitu kan. Itu melekat ya. Emang nonton Mbak Angie. Aku harus mengatakan bahwa itu adalah show yang aku nantikan. Karena sometimes kita juga punya mental breakdown ya ketika di dalam. Artinya kita optimis, kita penuh percaya diri bahwa we can get over all of this trouble dan perasaan-perasaan itu, tapi kan juga fluktuatif. At the time kalau kita dengar ya orang tua kita masuk rumah sakit gitu. Itu jangan pernah ditanya perasaan itu bagi orang-orang yang lagi di dalam penjara. It's something yang so horrible. Nah, dan kita perlu tuh kekuatan-kekuatan seperti dengerin Miss Mary gitu ya, I'm possible gitu kan. Udah, okay, we can overcome this, yes. And then even though it's only coming like, soalnya datangnya cuma seminggu sekali gitu kan. Udah gitu di jam yang sangat tidak boleh kita nonton juga gitu. Karena akhirnya ada pembatasan jam nonton kan. Itu jam 8 kalau gak salah. Tapi anyhow itu mungkin yang dihidangkan Allah padaku, dan itu mungkin rezekinya aku sampai di situ gitu kan. And then I'm so blessed karena aku dengerin beberapa kali yang akhirnya bisa menguatkan juga. Yes, I'm possible. I'm possible. Wow, thank you. It means a lot for me too. Gosh, and I'm looking for that show again sebenarnya. Itu nggak cuma I'm possible ya. I'm sure dengan apa yang Mbak Angie sharingkan pun juga itu menguatkan banyak orang yang mungkin saat ini sedang mengalami ujian, sedang berada di fase di mana ya nggak punya apa-apa atau berada di tempat yang mereka nggak pernah bayangkan mereka ada di situ. Tapi sometimes kadang-kadang kan kesulitan terbesar adalah ketika kita nggak yakin masa depan kita seperti apa gitu kan. Yes. Iya. Yes. Dan mungkin itu pernah dialami juga oleh Mbak Angie. Dan sebenarnya itu kayaknya yang akan dialami dalam setiap momen kehidupan kita. Artinya gini, ketika aku masih muda, aduh nanti menjadi apa ya? Iya. Gitu kan. Nah, ketika itu udah tercapai gitu kan, terus aku tersandung masalah gitu kan. Nah, terus ini mau bagaimana ya? Gitu. Aku bebas, bukan berarti pertanyaan itu juga nggak ada.
Iya. So gak apa-apa kita diperhadapkan pada pertanyaan itu. Yang penting ketika kita sudah melewati dan bisa menavigasi setiap perasaan-perasaan yang muncul, which is ini juga excitement termasuk juga worries gitu. Ya we can handle it somehow. Tapi bukan berarti kita gak merasa bahwa ada fear. Pasti ada fear. Tapi tools yang sudah diberikan oleh pencipta kita ternyata ya I can deal with that gitu. I don't need to be worry gitu. Karena semuanya will be fine gitu loh. Until kita yang mengizinkan itu gak fine. Kalau kita let our suggest itu mendominasi rasa dan pikiran kita. Tapi itu perlu 10 tahun di penjara, Miss. Untung sampai pada titik itu ya. Untung sampai pada titik itu. Bagaimana cara Mbak Angie bisa mengolah hati dan tetap menguatkan diri gitu untuk this too shall pass, I will be stronger and keep moving on. Pertamanya sih nggak langsung dan nggak instan gitu. Nah ternyata mungkin dari ketiadaan itu, ketika memang Tuhan menghancurkan semua mimpi-mimpiku dengan cara aku masuk penjara, aku mencoba tuh untuk I wanna fight with myself gitu kan, mau ngelewatin ini tuh dengan daya upayaku gitu kan, and until sampai titik ternyata aku gak bisa apa-apa. Kan impossible ya, ini bukan impossible Miss Mary punya show ya. Impossible, aku kenal orang yang paling berkuasa, aku kenal banyak orang yang kaya. Masa sih aku harus hukumannya tinggi? Masa sih aku harus terempas di blok biasa? Nah kalau di dalam kan ada blok-blokan tuh ya, blok yang khusus tipikor, ada juga yang blok gabungan gitu kan. Kan banyak pertanyaan-pertanyaan begitu dan shortcutnya at the end of the day emang aku nggak bisa apa-apa. Nah kecuali apa? Menerima dan menikmati. Menerima dan menikmati yang mana? Yang sekarang ini, yang hari ini. Kalau misalkan aku memang belum ada apa-apa, belum bisa apa-apa, dan masih harus ada di penjara dengan hukuman yang panjang dan gak bisa aku turunin, well I enjoy the now. Dan itu sebenarnya lebih banyak dari ayahku. Artinya Angie kan your life is not about the past, it's not about the future, your life is just about the now. So kita bermimpi belum tentu juga nyampe. Kita ke belakang belum tentu itu mengubah kehidupan kita. So the reality and the life sebenarnya orang bilang adalah hari ini. Mimpi boleh, tapi jangan terlalu tinggi. Lihat ke belakang boleh, sebagai spion aja, kalau nggak nabrak terus. So I'm so thankful karena ketika aku di dalam juga ayahku, terus terang ayahku tuh memegang peranan yang luar biasa untuk menguatkan mentalnya aku. Dan sekarang Mbak Angie salah satu kesibukannya adalah mengisi pengkajian. Iya sih, kajian, terus banyak sih lebih kepada self empowerment gitu kan. Terus sebenarnya lebih ada yang bilang sebagai ustazah. Iya, padahal itu sebenarnya jauh ya. Artinya gini, ustazah kan itu meaning guru sebenarnya ya. Tapi aku tidak ingin terkotakkan dengan satu label guru karena you know life is about sharing. I'm not smarter than you gitu kan. Mungkin pengalaman aku itu juga masih lebih kurang daripada pengalaman orang lain yang mungkin lebih tragis dan lebih horor begitu ya. Karena we never know jalan orang itu kan yang terlihatnya mungkin senyum, tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. So aku lebih ingin yuk kita sama-sama berbagi, kalau ada yang relate ya alhamdulillah kita bisa saling menguatkan gitu. Tapi pun kalau enggak, saya nggak pengen ada dalam posisi saya di atas kalian di bawah. So just let's make it same supaya kita enak gitu loh sharingnya. Nah, biasanya sharing tentang apa nih? Kebetulan aku dititipin nama Allah hafalan Al-Quran. Jadi aku coba untuk menguatkan bahwa ya udah, kalau misalkan saya muslim gitu kan, terus juga yang di kajian itu mayoritas muslim gitu, aku kasih beberapa kutipan-kutipan ayat yang sekiranya relate. Nah tapi kalau dalam seminar-seminar yang lebih universal gitu kan, dengan banyak agama gitu, lebih banyak kepada
udah nggak usah mikir panjang-panjang. Kalau kita tuh nggak mau pusing dan kita nggak mau terbebani, kitanya sendiri yang harus mengkoreksi diri. Karena apa? Banyak banyak keribetan, banyak keruahan dalam hidup kita itu karena kitanya kebanyakan mikir. Iya. Belum nyampe udah kita pikirin, Iya. belum tentu nyampe juga udah kita overthinking gitu kan. Akhirnya kita pusing, akhirnya Panadol 12 strip tuh. Iya. So just sebenarnya sih lebih kepada Jadi di pikiran kita Yes. sendiri aja. Yang sebenarnya membuat kita terbebani itu sebenarnya di pikiran ya. dan memang aku kebetulan punya juga workshop itu so how you connect your body, mind and soul. Nah, karena kalau misalkan semua itu kan notabene-nya dari hati ya. Iya. Tapi kadang-kadang logik kita tuh lebih banyak main. Ya Iya. akhirnya tuh fisik kita, sikap kita jadinya kalau kita benci tuh kelihatan banget gitu loh kita Iya. benci orang gitu kan. Padahal kalau misalkan hati kita coba cernah dengan lebih baik gitu kan, kita coba untuk mengclearkan, enak banget hidup nggak ada benci sama orang. Enak banget tuh nggak dendam sama orang lain. Karena ketika 10 tahun aku di dalam, 4 tahunnya itu penuh dengan strategi. Nanti mau balas dendam gimana ya? Oh. Nanti gimana ya? Melihat orang itu kayaknya, kok kayaknya kan bukannya itu iblisnya, kok jadi malaikat gitu Iya, loh. Nah, so iya. it was full with judgment. Iya, di 4 tahun pertama 4 seperti tahun itu pertama. ya. Nah, tahun kedua kakak saya meninggal. Nah, yang which is yang ngurusin saya terus tuh. Nah, itu aku udah mulai tuh berubah tuh gitu kan. Karena ya itu aku tadi bilang tadi, Miss Allah bener-bener bikin saya tuh gak berdaya sama sekali, gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Supaya tuh aku sadar untuk apa, ngosongin hati udah gitu. Dan lebih ngisi dengan enjoyment hari itu. Kalau sekarang ya hari ini gitu ya. So just as simple as that gitu ya. Iya. Alhamdulillah with your impossible itu tuh aku juga ada banyak dapat penguatan. Fokus ke diri sendiri gitu kan. Gak usah kebanyakan lihat apa urusan orang. Urusan kita juga belum tentu selesai. Nah so most basically something to do with mental. Dan kalau jiwa kita udah enak, pikiran kita juga nyaman, badan kita juga dibawa kemana-mana. Bismillah. Betul. Ketika berada di dalam pasti selalu menghitung hari dong. Hari, wah nanti saya akan bebas dan Nggak pasti, pernah. Oh, nggak pernah? Nggak pernah menghitung hari. Justru saya itu adalah orang yang nggak pernah mau tahu ini hari apa, ini tanggal berapa, dan sampai sekarang tuh suka kebawa. Makanya jangan tanya soal jadwal ke aku hari-hari ini gitu ya. Karena aku kadang-kadang bisa miss. Karena memang karena hukumannya tinggi, saya mencoba untuk udahlah, saya nggak mau tahu ini tanggal berapa atau ini hari apapun gitu kan. Dan udah saya titip pesankan gitu loh ke, kebetulan aku punya driver yang luar biasa. Pokoknya kalau misalkan ulang tahun oma, my mom atau my dad, kasih tahu seminggu sebelumnya ya. Jadi aku tuh paling gak bisa tahu tanggalnya gitu kan. Which is kalau hari-hari besar pastilah ke notice. Cuman apa Miss? Karena emang pertama saya nggak pernah mau menantikan tanggal, apalagi misalkan Tanggal Agustus, bebas gitu. Iya apalagi itu menantikan 17 Agustus aja saya kalau bisa aku bilang enggak gitu, karena kan itu adalah hari-hari di mana orang bahagia dapetin remisi. Sementara saya kan nggak dapat remisi. Jadi kalau misalkan saya itu ada di dalam satu abis upacara gitu kan, terus semua kan pada kegirangan ya karena tahu kan gue dapat remisi gitu ya kan. Nah itu kan bagi saya tuh oh my god gitu. Dan kan mereka ya bukannya mereka nggak mau tahu, tapi kan mereka pasti punya euforia kebahagiaan sendiri dan mereka nggak bisa untuk nutupin itu di depan aku. So aku cenderung untuk ya udahlah gitu, udahlah biarkan berlalu aja lah. Karena gini Miss, kenapa sampai aku tuh nggak males nunggu hari ataupun nunggu tanggal bebas. Aku udah capek di awalnya untuk nunggu putusan demi putusan. Itu tuh nunggu hari ini putusan ya kan, hukuman 4,5 tahun. Habis itu tunggu lagi, baru 3 hari senang, udah datang lagi jaksa gitu kan, kita banding. Oh boleh nggak dibanding gitu kan, boleh nggak tetap gitu kan, oh iya tunggu lagi. Nah besoknya lagi datang lagi, oh kita tetap banding, BNJ harus banding. Nunggu lagi. Jadi kayaknya nunggu itu tuh menjadi pekerjaan yang paling menakutkan loh ya, bukan membosankan. Menakutkan, karena aduh besok what comes next ya gitu. Berharapnya putusan bandingnya 4,5 tahun tetap, baru juga ngucap alhamdulillah, belum sempat juga ketelan tidur. Besoknya tuh udah jaksanya datang lagi, kita harus banding, kita harus kasasi. Jadi hal-hal itu kan yang bikin horor kan dalam kehidupan kan. Dan menunggu di dalam itu kan
enak sama sekali. Nah akhirnya udah selesai itu semua, terakhir dapat putusan tuh 12 tahun itu udah kayak geledek di siang hari. So I decided ya udahlah, kayaknya kalau nggak ngitung tanggal tuh enak ya. Nggak usah tahu berapa bulan lagi gitu loh mau Agustusan, nggak usah tahu lagi berapa bulan lagi mau Lebaran gitu. Bahkan sampai aku mau bebas itu untuk ngurus bukan remisi ya, cuti menjelang bebas itu tuh aku tuh sampai di woro-woro sama petugas ya, Mbak ngurus, iya ngurus, udah waktu yang ngurus sekarang. Iya kan tak lagi bebas. Oh iya ya, ya Mbak, yuk kita hitungin yuk kapan waktu bebasnya, dipotong cuti menjelang bebas gitu kan. Ya udah gitu. Sampai ke tahap itu dan honestly itu menyenangkan. Sangat menyenangkan karena kita mungkin jadi apa? Less ekspektasi. Kita nggak ngitung kapan. Nah, dan memang kehidupan itu tuh banyak mengajarkan aku tuh untuk menghadapi hidup aku yang hari ini. Itu agak susah loh diimplementasikan dalam hiruk pikuknya Jakarta ini ya. Karena nunggu gitu loh untuk nanti podcast sama Miss Mary itu kan ya tanggal berapa ya kan. Dan jangan salah, aku sampai hari ini masih harus tetap diingatkan. Besok ya Mbak, manajemenku tuh udah ini loh, jangan bikin acara ya, tolong asistennya diingetin ya Mbak Enji, takutnya dia lupa gitu kan. Alhamdulillah mereka udah ngerti. Jadi nggak punya ekspektasi begitu keluar nanti bayangannya seperti apa yang mau dilakukan, apa yang ingin dikerjakan. Bingung sih sebenarnya. Ya kan, ini seheboh gitu kan ceritanya aku. Terus akhirnya aku berpikir udahlah, aku hanya mau jadi diri aku sendiri. Dulu kebanyakan ngegambar, dulu kebanyakan rencana, itu juga mentah. So apa yang ada hari ini tuh waktu itu berpikirnya terus Dad aku mau ngapain? Aku biasa sama my dad ya. Dad aku mau ngapain ya keluar ya gitu kan. Kuliah lagi kan nerusin, atau politik lagi kah, atau jadi pengusaha kah. Nah akhirnya udah kata my dad, udah bawa tidur aja gitu kan. Nah terus udah nanti kalau kebanyakan mikir belum tentu juga itu kejadian. Jadi udah ya, coret-coret oke. Kamu tulis-tulis silakan gitu. Tapi you don't have to expect a lot on that things. Dan akhirnya aku bebas ya udah, ayahku siapin aku kayak my entertainment, which is now aku podcast kemana-mana gitu kan. Aku bikin lagu gitu. Sangat produktif loh, ada 62 lagu katanya itu alhamdulillah ya. 62 lagu. Gak nyangka juga sih sebenarnya sih, gak nyangka juga tuh. Tapi ya itulah, ternyata sesuatu yang terlalu direncanakan terus terlalu strategik apa-apa semua itu kadang-kadang bisa bikin stres. Dan akhirnya justru rencana itu gak tercapai. Tapi bukan berarti juga gak planning dalam hidup. Ayahku pasti ngasih, oke tulis saja, tulis semaumu boleh, tapi expect on that itu jangan pernah. Kamu bikin oh ya nanti setahun bebas aku mau gini it's fine. Paling enggak itu hanya buat guide-nya kamu. Tapi don't expect that untuk happen precisely. Karena kan kamu udah pernah dulu 24 tahun jadi anggota DPR. Kira-kira nih 10 tahun kemudian jadi menteri ya kan. Itu kan udah buat perencanaan petnya kan pasti begitu kan. Dan apa? Kamu lupa kan ternyata fase kehidupanmu ada di mana? Lapas pemasyarakatan. So now punya ya kan rencana ini tapi mengurangi ekspektasi terhadap itu. Ya mungkin benar apa yang dikatakan orang, katanya orang yang paling bahagia adalah orang yang nggak punya ekspektasi karena dia nggak akan pernah kecewa. Betul. Itu betul. Agree betul. Oke. Tapi sekarang banyak kesibukannya, salah satunya jadi bikin kue. Jadi jualan kue sekarang. Itu adalah salah satu passionnya aku yang akhirnya tersalurkan. Aku tuh ngumpet 10 tahun tuh nggak masuk kitchen lah ya. Karena gini, sebenarnya di dalam lapas tuh ada dapur. Kita ada tata boga, ada kursus gitu kan. Aku tuh bukannya aku tidak ingin menunjukkan skill aku tentang bagaimana membuat kue gitu kan.
Cuman kan memang akhirnya nanti hanya ke situ aja. Aku perlu untuk belajar hal-hal yang lain seperti apa? Seperti bangun konstruksi sederhana aja buat bikin bale-bale gitu kan. Aku akhirnya bisa ngebor naik ke atas, pokoknya bambu segala macam tuh. Wow. Mulai dari berbagai macam jenis bor tuh akhirnya bisa dikuasai. Itu gitu belajar kan. di sana. Itu belajar di sana. Jadi Oke. aku pengen belajar sesuatu hal yang baru. Iya. Walaupun aku emang pernah ikut kelas tata boga sekali bikin kue di waktu itu masih di Rutan. Hmm. Nah, ketika bebas akhirnya wah lucu tuh ya kan, dan ternyata itu bisa mendatangkan rezeki. Iya, bahkan bukan hanya sedikit loh rezekinya. Saya dengar-dengar dari hasil jualan kue aja itu sudah setara dengan gaji DPR. Pokoknya bisa liburan berdua bersama Keanu dah. Lebih bahkan nih, lebih tinggi daripada gaji seorang anggota DPR. Makanya nggak Itu boleh betul. dijadiin standar gitu ya. Begitu, karena rezeki ternyata bisa datang dari mana aja, nggak perlu pakai maaf status gitu Iya, kan. Oke, iya. kalau mau kaya tuh harus begini. Ternyata enggak juga. Dan dulu mungkin itu salahnya aku, karena terlalu terpatok pada orang. Ternyata kalau banyak duitnya harus jadi pejabat ya waktu Iya. itu kan. Dulu mungkin circle aku begitu. Iya. Enggak juga ternyata UMKM juga bisa loh. Hmm. Dan alhamdulillah, cuman emang agak keteteran akhirnya karena oven aku itu cuman sekali bake itu cuman bisa muat 12 gitu kan. Dan Bikin apa sih, kue lapis? kue lapis. Bikin sendiri? Bikin sendiri, adonannya gini, harus ada sentuhan. Kita boleh ngasih resep. Misalkan asistenku dia bisa Iya. tahu, tapi ternyata kalau nggak pakai tangannya kita sendiri untuk ngaduk walaupun cuma 2-3 menit gitu kan, apa itu nge-mixer, apa itu nyampurin menteganya gitu, Iya. itu ternyata rasanya bisa beda. Aku jadi pernah ketemu customer yang lembah ini kok nggak sama sih sama adonan yang pertama. Apakah itu mungkin juga kelamaan di oven? Apa mungkin itu juga ada aja lah kalau nggak ada sentuhannya. Iya. Tapi honestly sekarang aku nggak kerjain semuanya sendiri. Iya. Karena Pasti kan itu sudah pasti berkembang kan. cuman aku mencoba untuk memberikan sentuhan. Pokoknya abis Iya. malam ini kan kita jadwal baking lagi. Paling nggak tuh udah ngaduk aja dikit. Dah. Oke. Karena akhirnya tuh miss gitu kan, karena dulu pas lebaran itu terlalu banyak orderan. Iya. Aku biasa bikin lapis tuh dengan kalau pokoknya nggak ntar itu 15-20 lapis gitu. Tapi setelah dikejar-kejar customer kan akhirnya ya udahlah, ketebalannya kita bikin agak Iya. lebih ini kan, dan itu juga nggak baik gitu. Jadi aja dengan sesuai dengan kemampuan aku. Kalau misalkan sekarang produksinya baru bisa segitu, aku nggak Iya. mau paksain karena ternyata kalau kuliner kan balik-balik dirasa. Betul, betul. Tapi udah lebih dari cukup loh. Maksudnya kalau dari hasil jualan kue aja bisa ya tadi setara orang Liburan gaji lah ya, anggota DPR, bisa liburan sama Keanu. Alhamdulillah sih, cuman kan ternyata emang kita perlu tempat yang lebih besar. Iya. Karena produksi lebih besar, ternyata packagingnya juga lebih Betul. besar juga tempatnya. Betul. Kalau dapurnya segitu-gitu aja oke, fine. Iya, iya. Comes to the packaging, oh my god. Itu udah aku nggak pernah berpikir, karena kan tiba-tiba dapat orderan terlalu banyak. Betul. Aku mah asik aja, bikin lagi ngoven. Pas mau packing tuh Miss, ya Allah, packing 300 lapis itu kan ternyata perlu kayak sekantaran. Bener, karena kan harus ditata Yes. dan harus bisa make sure itu Didiemin dulu, Iya, ya kan, presentable. belum nanti dia masuk, belum di packaging, belum dikasih pita, belum gitu. Tapi Iya. alhamdulillah aku enjoy. Iya. Bagaimana reaksi Keanu ketika akhirnya bisa bersama lagi dengan ibunya? Karena kan ketika Mbak Angie waktu itu masuk di lapas, waktu itu Keanu masih baru 4 tahun. 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun setengah. Iya. Dan sekarang udah 14 14 tahun, tahun. ya. Kalau laki-laki mungkin jarang ya untuk mengutarakan perasaannya, tapi lebih kepada action that he made gitu. Jadi Keanu itu pernah ketika mungkin Keanu tahu aku tuh masuk, dia tuh berubah drastis dalam performanya di sekolah, which is sampai hari ini juga gitu. Untuk di bounce back juga agak-agak, karena dia merasa tuh emang penting sekolah. Mami juga banyak banget sertifikatnya, piagamnya, cum laude, GPA-nya 3, nyaris 4, and then di penjara gitu kan. Ini yang aku lagi kasih tahu ke Keanu bahwa nggak begitu juga cara pandangnya. Which is aku juga kesulitan untuk mencari tahu bagaimana menjelaskan bahwa memang ada relevansi ya antara orang pintar dan kesuksesan, ada. Iya. Tapi Keanu juga selalu membantah dan mendebat aku. Banyak orang juga yang nggak pintar-pintar amat dulu Mami di sekolah, toh juga jadi orang hebat, gitu kan. Nah aku lagi mencari gate untuk masuk ke dia, menjelaskan bukan dinilainya,
tapi di proses belajarnya. Jadi bukan harus oh iya dengan A semua guarantee that you're going to be the person that success gitu, enggak juga. Tapi proses dan value yang didapatkan di sekolah. Interaksinya bagaimana, di situ ada empathy, di situ ada nggak sombong, di situ ada understanding, itu yang mau aku tekankan. Nah tapi kan sekolahnya tetap harus ada benchmark tentang ini loh nilai kelulusan kan. Dan kan benar dia sampai yang ke sekolah nggak ngisi ujiannya, he was there, ditulis namanya, nggak diisi satu pun pertanyaannya. Aku pikir memang itu mungkin adalah bagian daripada bagaimana dia mengobjek hidupnya. Artinya ayahku udah nggak punya daddy gitu kan, terus mami aku begini, terus aku harus tinggal dengan oma gitu kan, dengan opa, terus mungkin juga dia deal dengan, kan Keanu itu termasuk salah satu anak yang luar biasa, dia menjaga mamaku yang sedang demensia. Nah itu gak mudah. Artinya berada di dalam satu lingkungan yang kadang-kadang mamaku bisa tantrum, dan dia witness all of that. Nanti kalau misalkan gak keikutan maunya, mamaku bisa membuat ula-ula yang mungkin bagi Keanu tuh kok jadi kayak begini ya gitu. Nah jadi I think Keanu, you know, dia juga pasti mengalami masa yang sangat sulit, tapi aku akhirnya memutuskan untuk yuk kita berdua ke psikiater. Yes, and then we did that. Gitu. Mami juga punya problem untuk mengatakan ke kamu nih, karena kan pasti dia ngejar. Kenapa sih? Why gitu kan? Dan aku nggak pernah bisa punya kemampuan untuk menjelaskan why. Karena terlalu complicated. Panjang banget ceritanya, dan kalaupun aku kasih tahu sekarang, aku nggak mau di hati Keanu tuh ada rasa kebencian, karena I want Keanu to grow up with, udahlah jangan ada harm lagi lah dalam hati dia lah. Udah, kalaupun mami begini itu karena kesalahan mami. I don't want you to point on others. Udah, nah itu, tapi itu kan belum tentu bisa Keanu menerimanya begitu. Betul. Karena masih nanti, oh gara-gara ini ya, gara-gara itu kan. Aku mencoba untuk mengatakan no, itu gara-gara mami semua. Udah, nggak ada orang lain. Tapi kan media juga ikut mempengaruhi. Lah kan mami circle-nya katanya ada ini, kok ini enggak, kok ini ya biasa. So akhirnya aku itu 2 tahun lah aku ke psikiater, which is Keanu juga goes under that gitu. Aku juga di terapi, Keanu juga di terapi. Nah itulah juga masa-masa kenapa akhirnya aku menemukan satu gimmick lah dalam hidupku gitu kan, bahwa emang ternyata semua itu harus dari hati. Betul. So does it helps? A lot gitu ya. Karena kan komunikasi kita itu kan gak bisa genuinely dari hati itu terus langsung keluar, karena otak kita ternyata memproses. Walaupun hati kita ingin mengatakan ya mami di penjara karena begini, tapi kan dia nyangkut dulu ke otak gitu kan, sehingga itu keluar lewat kata-kata. Aku praktis loh itu tuh untuk ngucapin 3 kata ke Keanu tuh, mami di penjara gitu kan. Itu berat banget loh Miss. Karena dokter tuh udah, Mbak Keanu harus dikasih tahu sebelum Keanu umur 9 tahun ya gitu kan. Nah, jadi dari Keanu tuh umur 6 tahun tuh aku tuh ya Allah latihan tuh untuk ngomong itu ke Keanu, which is akhirnya juga aku gak bisa ngomong. Itu tuh perlu waktu yang lama banget gitu, ternyata hanya untuk mengatakan itu, dan akhirnya juga Keanu tahu sendiri. Terus akhirnya kata dokter, Mbak karena aku udah bilang Mbak aja yang harus ngomong sendiri. Gak kuat dok, udah gak kuat. Jadi karena kan aku berusaha untuk gak mau menunjukkan air mataku di depan Keanu. Aku mau Keanu mama papaku tahu bahwa aku baik-baik saja di dalam gitu loh. Padahal habis mereka pulang itu juga bisa jumpalitan Miss. Nah tapi ya akhirnya tahu sendiri dan dia protes dengan itu. Dan ternyata the cost itu sebenarnya mungkin double ketimbang kalau aku bilang langsung ke Keanu. Nah jadi memang aku harusnya memberanikan diri dan berupaya kuat itu untuk ngomong ke Keanu kata-kata itu, which is aku fail juga. Dan akhirnya aku harus ke psikiater dan aku harus mencoba untuk mendalami. Kan akhirnya kan aku harus tahu apa isi hatinya Keanu. Dan itu melalui bantuan dokter Dina namanya. Ya Allah dokter makasih loh. Ya and then we get through that. Jadi kalau orang bilang kan kadang-kadang orang nanya, tapi Miss I cannot tell the whole story, 10 years is a lot of things there. Banyak banget yang terjadi gitu loh sampai aku menjadi diri aku sekarang ini, karena there is a lot of things gitu loh that has been happen while I was there. Waktu yang nantinya pasti akan
membuat Keanu sadar. Bismillah. Saya yakin dan ya hanya waktulah yang bisa menyembuhkan dan menyadarkan bahwa sesungguhnya di dalam hati Angie itu nggak akan pernah berubah cintanya untuk Keanu, dan bagaimanapun juga dia adalah anak yang dilahirkan oleh Angie, dan itu nggak akan pernah, itu adalah garis hidup manusia yang nggak akan pernah bisa nggak akan pernah bisa berubah. Dan Tuhan menjawab setiap doaku. Artinya gini, sekarang pun kan alhamdulillah udah mulai dekat. Maksudnya kan akhirnya bisa liburan berdua aja loh ya, ini ya berdua. Itu sih kita bikin romantis banget deh kalau gitu. Ada lagu kita bikin romantis. Jadi I mean, if kalau sekarang banyak orang di luar sana yang merasa ujianku terlalu berat, cuman satu kok kuncinya, sabar aja. Nanti tergantung kita gimana berprosesnya. Kalau kita negatif ya nanti hasilnya negatif. Tapi kalau kita stay positif, enak loh hasilnya. Cuman jangan diminta buru-buru untuk selesai ujiannya. Nikmatin aja gitu. Nanti makin matang, nanti makin bisa menikmatinya dalam level yang paling tinggi. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Saya yakin salah satu hal yang menguatkan Mbak Angie adalah spiritual, ada kekuatan yang maha besar yang di luar dari kekuatan diri kita, yang akhirnya bisa membuat Mbak Angie bisa bertahan seperti hari ini. Jadi kalau boleh Mbak Angie bisa sharing apa sih pengalaman paling spiritual yang pernah Mbak Angie rasakan? Itu sih udah pasti ya. Artinya yang bisa bikin aku kuat ini adalah hal-hal yang gak bisa aku kasih fotonya. Ya kan, yang gak bisa aku, oh ini dia nih karena ini. Enggak, karena it's something yang mengenai iman kita dan mengenai how God touch my life gitu. Karena Miss Mary, boleh bayangkan aku tuh ditinggal hampir semua temen. Nah, bukan maksudnya mereka meninggalkan, aku yakin. Tapi kan 10 tahun loh ini. Setahun untuk bolak-balik ke lapas juga effortnya kan harus gede ya. Dan mereka punya keluarga, gak mungkin mereka terus-menerus mengurusi aku. Gak mungkin mereka terus-menerus mengurusi Keanu. Dan itulah akhirnya ada spiritual engagement yang luar biasa yang aku dapatkan, sehingga aku merasa aku fine aja kok aku sendiri. Apalagi Miss, 2 tahun itu pas COVID kan gak ada kunjungan sama sekali. Jadi kebayang gak, Keanu gak datang, mama papaku gak datang, padahal itu adalah kekuatanku. Dan Allah tuh kayak nguji aku nih bener-bener nih kan, bisa gak bertahan hidup. Dan kalau misalkan kita udah punya spiritual state di mana, oh iya ya, semua nyambung kok gitu, itu akan bikin kita lebih lega. And then I don't know how to explain bagaimana Allah tuh memberikan kekuatan sehingga 2 tahun itu, ya bayangkan sampai lupa mengurus bebas. Bukannya betah di dalam ya, enggak. Cuman saking begitunya Allah menguatkan gitu kan. Dan yang paling hebat lagi, itu udah gak ada rasa kebencian, udah gak ada rasa dendam gitu kan. Udah, maksudnya ya udah ketemu, nggak ada rasa, dan itu enak banget ternyata hidup kayak begitu. Kita udah nggak bersuuzon kepada orang gitu, kita nggak iri lagi lihat orang lain sukses gitu kan. Kalau dulu kan masih, kok bisa ya nikmatin ini nih, aku di penjara nih, kok bisa sih kan gitu-gitu kan. Enak banget, nggak ada komplain, nggak ada judgement, nggak ada perasaan benci kepada orang yang dalam tanda kutip mungkin memenjarakan. Soalnya tadi Mbak Angie bilang, kok enak banget saya yang di sini, padahal pasti, dia yang salah justru malah dianggap malaikat. Pasti kan ada kan, kita di awal-awalnya kan ada lah rasa-rasa itu, rasa tidak adil, itu pasti. Rasa kok aku harus yang nanggung, itu pasti ada. Tapi ketika setelah berproses dan udah nggak ada perasaan-perasaan itu, enak banget hidupnya, pol. Kita udah nggak lagi musingin dia punya apa, dia ngapain, dia seberapa tinggi jabatannya, dia bagaimana kehidupannya, dan itu ternyata, you know, it's such a gift gitu loh. Dan bersyukur banget karena dapatnya setelah melalui proses pasti. Pernah bertemu lagi nggak? Oh pernah, dan banyak sekali teman-teman aku, bahkan aku yang minta, misalkan kalau misalkan ada lah yang dulu nama-nama disebut, aku yang minta ketemu. Yuk pertemukan aku dong, biar selesai urusannya. Kali aja
mungkin aku ada salah sama dia ada salah sama aku. Kalau misalkan kita udah saling memaafkan, rezeki kita bisa lebih lancar lagi. Gitu. Jadi aku ingin berdamai dengan semua orang yang mungkin dulu ini. Karena aku punya list loh, Miss. Aku punya list aku yang namanya awal ya. Kalau di awalnya pasti aku itu menulis itu dengan penuh keyakinan bahwa gue sumpahin lo nanti begini itu awal ya. Dan aku bikin list tuh, list nama-nama itu gitu kan. Terus kalau misalkan dia lagi kena masalah, tuh kan Allah bener-bener nih, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, aku cantrengin. Itu awal pertama penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan. Tapi setelah 4 tahun itu aku berproses. Atau aku udah gak tengok lagi. Dan aku udah gak lagi menanti kehancuran mereka. Karena menanti kehancuran mereka sebenarnya sama dengan menghancurkan diri aku sendiri juga. So now aku lebih merasa bisa punya my own meaning for my own life. You're a strong woman. Gak semua orang bisa sekuat itu dan selegowo itu. Karena pilihannya hanya jadi kuat, Miss. Kalau aku punya pilihan-pilihan lain gitu loh, seperti bergantung kepada si A atau B, maybe. Tapi Allah kan, mungkin Tuhan itu memang membuat aku sampai aku nggak punya pilihan lain kecuali kuat. Apa yang selalu ada di dalam doa seorang Angelina Sonda? Kalau di dalam itu pasti aku cuma minta diberikan kesehatan, karena yang mati di penjara juga bukan sedikit. Aku minta orang tua aku dan Keanu diberikan kesehatan, karena yang meninggal pada saat kita di dalam juga itu bukan yang gak sedikit. Dan itu horor banget, Miss. Misalkan dipanggil bond register, kita namanya ya bond register gitu kan. Nah, terus hari Minggu atau hari Sabtu, which is kita tahu gak ada apa-apa, kita udah tahu pasti ada anggota keluarganya yang meninggal. Itu horor banget. Nanti tiba-tiba dia pulang ngejeritan, ya ibu saya meninggal, dan kita nggak bisa keluar kan. Jadi itu kan yang saya bilang, ya Allah tolong, aku nggak mau kayak begitu. Aku cuma pengen yang penting aku bisa bebas, ketemu mama papaku dalam keadaan sehat walafiat. Keanu juga. Nah, itu jadi ya aku doakan itu selalu. Akunya sehat, merekanya sehat. Allah kabul doa itu. Mama papaku sehat ketika aku bebas, Keanu juga, walaupun aku sama Dedi tuh hanya ketemu 6 bulan lah. Habis itu my dad pass away. Tapi at least Allah mengabulkan doaku. Iya. Dia selalu mendengar doa umatnya. Yes. Makanya jangan pernah terlalu sedih kalau belum langsung dijawab. Aduh. Iya, dijawab kok sama Tuhan. Cuma kadang-kadang jawabannya berbeda aja dengan ekspektasi kita. Kadang-kadang kan dijawabnya iya, tidak, atau nanti. Cuma kita aja yang bilang gak dijawab karena kita punya ekspektasi sendiri dengan cara dan waktunya Tuhan menjawab doa kita. Kita soalnya minta sama Allah maunya kita sih ya. Jadi minta sama Allah udah pakemin A, gak boleh B gitu lah ya Allah ya. Padahal Tuhan tuh udah bilang bahwa aku yang lebih tahu mana yang baik buat kamu. Dan di situ juga mungkin letak spiritual engagementnya aku nggak lagi mau maksain apa mau aku. Aku udah berjalan dengan apa maunya Allah aja lah gitu loh. Berencana oke. Tapi kalau misalkan itu step away, ya udah gitu. Nggak terlalu lagi kok bisa begini sih gitu udah. Itu tuh udah dengan waktu tuh terhempas. Terus banyak sekali sih, Miss, pelajaran yang di dalam tuh yang ya agak bingung untuk menerangkan kepada mereka yang belum pernah masuk penjara. Gitu. Apa asumsi tersalah yang orang punya terhadap seorang Angelina Sonda? Angelina nyimpen duitnya entah di mana, di Swiss, di Cina, di mana. Gitu. Asumsinya Angelina Sonda kaya raya gitu kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabul ya Allah gitu kan. Jadi itulah asumsi yang masa sih lu enggak punya duit segitu, ya kan? Tapi saya selalu adalah orang yang enggak pernah mau bilang saya enggak punya gitu. Even though mereka menganggap punyanya banyak gitu kan. Tapi hidup dalam kepura-puraan tuh gak enak banget. Kalau kayak pura-pura jadi miskin. Itu gak enak banget gitu kan. Nah kalau sekarang kan kalau misalkan aku punya rezeki,
udah enak banget karena rezeki yang aku dapatkan insya Allah halal, Yeah. gak perlu aku tutup-tutupin. Yeah. Kalau misalkan udah mampu beli Alphard ya aku pakai Alphard, udah gak ada beban. Ya kan, kalau misalkan aku bisa beli tas mewah aku juga udah gak punya beban. Kalau dulu kan ya ampun ya Allah ya Rahmanir-Rahim tuh udah pakai tas branded gitu kan, harganya ratusan juta tapi nggak makainya lihat tempat ya kan, ntar difoto lagi ya kan. Nah, itu gak enak banget bener asli ya kan. Yeah. Nah jadi kalau misalkan orang masih beranggapan begitu, aku nggak nyalain mereka gitu kan. Dan aku sih nggak menyalahi setiap komentar yang masuk. Bagi aku tuh komentar itu masuk itu hanya dua aja. Pertama untuk menuris jiwa kita, kedua untuk dapat, kalau dalam Islam tuh ada tuh namanya transfer pahala. Oh, okay. Jadi kalau misalkan dia ngomongin jelek kita, pahala dia tuh pindah ke kita semua. Gitu. Jadi Amin. makasih ya, makasih untuk dua-duanya itu. Ini kalau masih ngomongin aku masih terus, kadang-kadang kan ya begitu ya, itu mau pura-pura miskin aja gitu kan. Alhamdulillah saya nggak mau lagi pura-pura miskin gitu kan gitu. Kalau misalkan kita ada, ya kenapa enggak gitu kan. Yang penting kan caranya berkah, caranya benar gitu. Ya kalau misalkan aku habis jualan lapis hampir 800 ini dengan profit yang segitu, boleh ya saya enjoy gitu kan. Nah tapi lebih enak, artinya karena bisa dipertanggungjawabkan. Nah yang nggak enak itu kan kalau takut-takut. Nah punya mobil dengan sebegitu banyaknya, dengan brand yang enak dan nyaman tapi nggak bisa pakai juga. Nah, aku udah merasa pada fase di situ. Jadi kalau sekarang tuh orang menilai Angelina Sondak mesti punya banyak duit. Alhamdulillah, mudah-mudahan Amin. terjadi. Karena Amin. apa yang dipersangkakan itulah yang akan terjadi. Ya, mudah-mudahan amin. Amin. Ya. Kalau kita berbicara tentang pilihan ya, kan saya selalu bilang orang yang paling kaya adalah orang yang punya pilihan. Yes. Dalam hidupnya. Yes. Iya. Tapi kadang-kadang pilihan itu bisa menjadi dilema juga nih. Karena setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Setiap pilihan pasti akan membawa kita ke jalan yang berbeda. Nah, jadi kalau Mbak Angie sendiri, apa nih pilihan tersulit yang pernah Mbak Angie harus ambil atau buat? Pilihan tersulit itu adalah untuk tidak pindah lapas. Jadi kan gini, aku boleh pindah lapas mungkin kalau di tempat yang lain mungkin tidak seketat kali di Pondok Bambu gitu kan. Artinya kan ini adalah pilihan antara memuaskan diri aku sendiri atau aku harus memilih satu pilihan yang paling tidak memberatkan orang tua aku dan Keanu. Nah, kalau aku pindah lapas, Keanu sama orang tua aku akan lebih jauh lagi untuk mengunjungi aku. Nah, which is kan mereka perlu effort yang lebih. Di Jakarta aja mereka perlu 4 jam untuk warawiri. Maksudnya gini, daftar jam 10 baru masuk jam 1. Nyampe-nya ke aku jam 2. Dan itu kan seminggu 3 kali. Bisa dibayangkan tuh, perginya 4 jam. Pulangnya jadi setengah hari itu cuman untuk membesuk aku, yang besukannya juga cuma sejam mungkin. Seminggu 3 kali. Kalau lebih jauh lagi, pasti kan effort yang akan digunakan kan lebih banyak lagi waktunya. Nah akhirnya itu dilema tuh. Nah udah gitu ya adalah kemampuan finansial yang gak bisa. Nah pada saat mau memutuskan itu untuk pindah, udah sempet tuh, yuk coba dia di sana aja deh gini itu tuh. Karena di tempat yang baru lebih enak harusnya. Mungkin dikategorikan lebih nggak ketat. Itulah bahasa yang tepat lah ya gitu kan. Soalnya kalau misalkan di Pondok Bambu tuh harus kudu menjadi sapu jagat dulu gitu. Artinya cleaning service tuh namanya di sana tuh ya. Biar aku tuh bisa telepon Keanu tuh di jam-jam yang paling enggak wartelnya lagi sepi lah. Karena kalau terlalu rame kan hiruk pikuknya kedengeran lah, yang mau cerai lah di sini, masalah utang lah yang di sana. Keanu apaan tuh mami, apaan? Iya maaf, yang di sebelah lagi berantem, yang di sebelah lagi mau divonis cerai, jadi mami bingung nih. Udah nanti aja telepon lagi deh. Karena kan masuk semua kan ininya. Tapi kan kalau aku kerja, paling tidak tuh aku nyapu, aku ngepel, jam 5 udah tutup sel, telepon nganggur. Tapi itu sih pakai ngumpet gitu kan di bawah meja biar nggak kelihatan petugas. Tapi paling enggak tuh niat baik lah, bismillah ya Allah mau telepon Keanu. Itu kan sepi. Jadi Keanu tahu aku baik-baik saja. Nah, kalau ngantri wartel tuh aduh itu terlalu banyak
pertanyaan dalam pikiran Keanu ya akhirnya. Soalnya dia sempat nanya ke Pak Ikna, mami di mana sih, kok kenapa sih omongannya begitu, kok ini kan namanya omongan penjara, mohon maaf lahir batin ya, emang orang yang di sana stres semua kali kalau mau dibilang, katanya ya udahlah nggak, jangan diharapin omongannya baik-baik, namanya orang lagi stres semua di sini kan. Oh iya sorry jadi saya juga nggak ngatur gitu loh, orang yang di sebelah harus ngomong gimana, orang di sebelah harus ngomong bagaimana. Nah jadi itulah, tapi akhirnya aku memilih untuk udah nggak apa-apa, kan ini salahnya aku juga, aku yang jalanin. Jadi aku tetap di situ, ya kan, narapidana biasa, it's okay, gitu kan. Aku campur sama yang namanya pembunuh, kasus-kasus pembunuhan, penipuan, begal, narkoba, gitu. Dan ya udah, ternyata manusia punya tingkat adaptasi yang paling cepat dibandingkan dengan yang lain. Memang agak berat awalnya, tapi bukan berarti nggak bisa. Dan sebenarnya disitulah aku ketemu dengan yang ngajarin aku Al-Quran. Ketika aku udah ada di blok besar. Mungkin kalau aku maksain diri itu untuk terus di Tipikor, mungkin aku gak akan pernah ketemu kualitas spiritual yang seperti saat ini. Nah justru ketika aku tuh ditaruh di kamar 26, terima kasih ya Allah, inget banget soalnya itu kan penuh drama lah gitu kan. Aku nganggap kenapa aku harus dipindah gitu kan, kok bisa gitu kan, kenapa aku harus gabung sama ini. Nah sementara aku melihat di ujung sana ada yang berbeda gitu kan. Nah, pasti kan aku juga akan berontak sedikit, tapi ayah aku bilang tuh terima aja ya, terima. Dan ternyata semua hidup itu cuma mengenai apa, kita terima aja dulu. Karena kata ayah saya tuh kita terima dulu baru kita bisa tenang. Kalau kita selalu ngelawan, lu gak bakal tenang. Dan keputusan-keputusan berat itu gak akan sulit untuk diambil kalau lu gak tenang. Udah, aku coba. Ingat banget gak diizinin lagi pasang kawat nyamuk. Pak, bedanya aku, wah itu pokoknya gak bisa katanya kamarnya Mbak Enji. Allahu Akbar kabiro gitu loh. Terima gitu kan. Oke. Itu padahal di depan kok bisa gitu ya kan bisa. Kok bisa gitu, apa bedanya gitu kan. Pasti ada lah di situ kan. Tapi udah sampai akhirnya aku bilang begini tuh, ya udah nggak apa-apa, how low can you go, udah gue ikutin, ya kan, mau main lagi, oke, gue main sampah, oke main gitu kan, as long as ini jangan ditimpakan ke anakku dan juga ke orang tuaku. Kasarannya gini, lu mau nyiksa gue di dalam terserah, lu mau ngabisin gue terserah, lu mau sampah-sampahin gue mau terserah gitu kan. Tapi kalau misalkan orang tua gue datang, anak gue datang, jangan pernah lu perlakukan gue seperti yang lu perlakukan di dalam. Gitu. Dan pernah kejadian diperlakukan begitu, aku langsung bereaksi, lihat ada mama papaku, jadi aku kalem lagi. Mama papaku keluar, aku cari tuh petugas ya kan. Maksud aku tuh udah, aku tahu diri, aku narapidana, gitu kan. Cuma kan orang lain jadi berpikir karena udah gak ada duit kali Mbak. Ya, tapi you know that's life. Dan aku gak pernah iri. Maksudnya gini, Allah tuh ngajarin, Allah memberikan pelajaran yang paling penting dalam kehidupan aku adalah kamu gak usah iri sama punyanya orang. Karena kan kamu gak tahu apa yang kamu akan dapat. Coba kalau aku iri pada waktu itu, aku terus tuh, enggak, aku mau di situ, aku mau ke sana. Mungkin aku gak ketemu yang namanya Al-Quran. Mungkin aku gak ketemu dan namanya si Umi ini yang ngajarin aku artinya untuk ya udah. Akhirnya aku sekarang dititipin Allah dengan hafalan Al-Quran. Itu kan semuanya berawal dari aku terima, ya udah nggak apa-apa. Oke. Aku narapidana biasa, yes, udah. Nggak akan lagi ada perdebatan. Iya. Wow. Thank you for sharing. Sama-sama Miss. Iya. Saya pikir salah satu keputusan tersulit adalah bakalan mau hidup sendiri atau nikah lagi ya. Karena saya dengar-dengar udah bikin list nih 7 kriteria calon suami. Iya, tapi itu kriterianya aku lupa bahwa Keanu punya kriteria sendiri juga. Jadi emang beneran udah bikin list, lagi mencari calon suami. Sebenarnya sih nggak mencari ya, kalau kita sedapatnya aja. Ikhtiar boleh tapi nggak dipaksain. Kadang-kadang 10 tahun di penjara juga bikin terlalu nyaman sendiri ini ya kan. Sehingga akhirnya jadi kesana kesini gitu kan. Memang aku pernah mempertemukan Keanu dengan beberapa teman yang aku rasa dekat gitu kan dengan aku. Tapi kan aku juga kaget dengan celutukan Keanu. Ya kan. Ya, dan ini celutukannya di depan orangnya. Oh iya. Apa misalnya? Misalkan kok nggak seganteng Dedi ya. Kayak gitu. Jadi aku tahu pasti Keanu mungkin masih belum mau. Jadi dari situlah aku memutuskan untuk enggak dulu gitu. Karena aku membaca Keanu, kalau aku tanya boleh
boleh nggak mami jalan ini? Boleh-boleh aja. Ayo jalan sama Keanu. Tapi ketika udah jalan bersama, Keanunya ngucap begitu. Berarti kan mungkin dia ada ntar aja dulu sih mami gitu. Dan ya udahlah, akhirnya teman-temanku pada mengerti dan aku lebih banyak mau fokus untuk mamaku dan juga untuk Keanu. Oke. Tapi apa nih 7 kriteria calon suami Angelina Sonda? Enggak 7 sih sebenarnya banyak. Oh, banyak. Apa aja contohnya? Kan, kalau yang pasti kan secara spiritual dia harus lebih daripada aku, dalam artian gini, imam itu kan ya akan nanti nunjukin jalan gitu kan, ya akan nanti ngingetin, otomatis kan kualitas ilmu dia tuh harus lebih pintar daripada aku soal memaknai Al-Quran, soal memaknai agama gitu. Artinya enggak cuman covering aja, karena hati itu kan lebih apa ya, aku sulit menemukan padanan kata untuk mengatakan bahwa sebenarnya orang itu terlihat daripada bukan agama apa di dalam KTP, tetapi sifat yang keluar daripada seorang pribadi itu ketika dia menganut satu agama gitu. Artinya karena aku ada dalam keluarga yang banyak Kristennya juga gitu kan, jadi aku melihat bahwa aku lebih memilih untuk tidak melihat bahwa oh ini Islam, ini Kristen, ini Hindu, ini enggak. Aku lebih lihat daripada keluarannya, buah-buah yang dihasilkan. Buah-buah yang dihasilkan itu aja. Sehingga bagi aku tuh kalau nanti aku diberikan imam oleh Allah, dia harus lebih mempunyai kualitas sikap yang mencerminkan agamanya. Gitu. Itu baru satu loh, nanti panjang bisa 2 episode kita. Tapi banyak kali, banyak ya. Ya karena kan udah aku banyak rantangnya, ada mamaku, ada Keanu gitu kan. Jadi untuk memahami kondisi itu kan gak mudah. Jangan sampai nanti malah dia terbeban. Sebaliknya juga, aku juga merasa bahwa jangan sampai kalau kita belum clear dengan hidup kita masing-masing, kita saling membebani, dan itu nggak baik. Mendingan mulai dari nol lagi ya. Dua-duanya gitu lah maksudnya. Saya doakan yang terbaik. Amin. Pertanyaan terakhir buat Mbak Enji, dari semua pengalaman dan pembelajaran yang hidup ajarkan untuk Mbak Enji, apa satu pembelajaran hidup yang paling diingat dan ingin Mbak Enji bagikan? Satu, ini dari ayah saya ya, karena emang ayah saya tuh banyak sekali gitu lah memberikan. Ji, udah ya, hidup itu ingat kata-kata Khalil Gibran ya. Kalau misalkan anak itu adalah anak panahnya, orang tua adalah busurnya. Orang tua nih kadang-kadang pengen, Dedi tuh pengen kamu tuh jadi begini, jadi begitu, jadi begini. Kamu tuh dari kecil tuh udah pokoknya dengan satu ruangan ini kali bisa isi pialanya aku semua. Toh akhirnya kamu gak begitu. Nah berarti apa? Balik lagi yang tadi aku bilang tuh, gak usah banyak ekspektasi. Kalau hidup udah diarahkan, terus anak ini akhirnya jadi begini, kamu jangan nanti sakit hati. Kamu jangan kecewa. Dan sebenarnya itu adalah apa yang ayah saya juga alami. Ketika dia berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri, untuk ya udah, anakku harus begini, aku harus mengikhlaskan. Nah, jadi mungkin kita kan nggak punya apa-apa ya, termasuk anak kita juga bukan punya kita juga. Kita harus mendoakan iya, mengarahkan iya, tapi maunya jadi apa atau nantinya jadi apa, kita harus ingat bahwa ada faktor Allah di situ, ada faktor Allah di situ, ada faktor Tuhan di situ, ada faktor pencipta di situ. Jadi kita juga nggak jadi terbeban, tapi kita juga tetap menjadi seorang tua yang baik. Wow, thank you for sharing. Sama-sama, Miss. Dan Tuhan itu sungguh amat sangat baik ya. Dia memberikan ayah yang sangat bijak untuk Mbak Enji, ibu yang luar biasa, dan saya yakin itu juga salah satu anugerah yang nggak semua orang bisa merasakan. Wah, luar biasa. Kalau dari ibu saya, dia banyak diamnya, Miss. Tapi aku tahu mamaku itu pasti lebih sabar daripada aku. Karena dia sabar kehilangan kakakku. Kita cuma 2 bersaudara. Kakakku meninggal, aku mau masuk penjara, terus ayahku meninggal. So kalau sekarang Allah berikan dia demensia, terus ada sedikit mental illnya, itu karena aku yakin Allah sayang banget supaya mamaku juga melupakan kejadian-kejadian buruk yang pernah terjadi dalam hidupnya. Karena itu pasti gak mudah. Jadi kalau sekarang ada mamaku dengan segala keterbatasannya, aku cuma bermohon orang-orang yang ada di sampingku bisa menerima. Karena emang kadang-kadang kan behaviornya, outputnya kan jadi berbeda ya. Dan itu alasan kenapa aku belum mau terlalu dekat dengan seseorang. Karena mamaku dengan keadaannya begitu,
pasti butuh banyak sekali perhatian. Dan itu bukan no reason. Iya. Karena beban psikologis dan juga pikiran dan juga perasaan yang dialami mama saya itu sebenarnya luar biasa berat. Kalau mau dibilang, Angie, lu sabar banget yang ngurusin mamamu. No, my mom itu yang lebih sabar ngurusin aku dan menerima semua takdir hidupnya. Alhamdulillah Allah lupakan ingatannya hari ini. Wow. Saya belajar banyak dari Mbak Angie karena ketika kita diberi sesuatu dan kita berterima kasih itu sudah sangat wajar. Tapi ketika sesuatu diambil dari kita dan kita masih tetap berterima kasih, masih tetap bisa bersyukur, menurut saya nggak semua orang bisa punya hati untuk tetap mengucap syukur di saat seperti itu. So, thank you udah berbagi kisah. Mohon maaf kalau dari conversation ini Mbak Angie jadi mengingat hal-hal yang mungkin sudah pengen Mbak Angie lupakan. Tapi saya yakin ini bisa menjadi kekuatan dan pembelajaran buat semua orang. Karena ya apa yang dialami oleh Mbak Angie, Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada makna tersendiri buat siapapun juga yang mendengarkan kita Mbak Angie hari ini. Amin. Thank you for sharing your story. Makasih Miss. Ya, saya hampir lupa sama janji saya. Jadi kalau di podcast Friends of Ferry Riana, setelah udah ditanya-tanya sama saya, Mbak Angie sebenarnya boleh nanya satu pertanyaan buat saya. Aku mau tanya ya kalau gitu ya. Nah, gimana? Tadi kan misalnya tuh apa sih asumsi yang paling salah gitu loh. Nah, terus gimana Miss ngadepin orang yang berasumsi demikian? Karena ujung-ujungnya kan jadinya gini, Ji kan lu bukannya banyak duit ya, sini mau invest nggak ke sini? Ini mau gue lagi butuh banget, boleh pinjem nggak gitu? Masa sih? Masa ada? Oh ada. Dan mereka berpikir aku masih punya ratusan miliar. Ya Allah Akbar. Nah itu bagaimana agar supaya bisa menerangkan kepada mereka bahwa aku nih nggak pura-pura miskin gitu, atau nggak pura-pura nggak ada gitu kan. You know, karena kalau sekarang pun aku ada, aku nggak akan menggunakan metode aku dulu tuh yang hanya untuk dinikmati aku sendiri. Sebanyak apapun kita itu belum jadi milik kita kalau kita belum berbagi dengan orang lain. You know, harta yang ada belum tentu juga rumah kita itu milik kita, besok bisa kebakaran, ya kan. Tapi ketika kita udah berbagi, itu sebenarnya udah rezeki kita. Karena udah kita bagikan dan udah dinikmati oleh orang lain. Jadi kalau misalkan asumsi mereka itu karena minjemnya kebanyakan ataupun karena mau minta invest tapi lu pura-pura aja Nji, lu pura-pura aja nggak ada, pasti lu ada tuh, lu aja yang cuma pura-pura begini. Terus tiba-tiba kalau lagi pakai tas branded atau pakai apa tuh kan lu masih ada kan gitu kan, padahal itu tas kudu dikasih orang gitu kan. Misalkan aku kemana-mana tuh suka dikasih Nji ini ya Allah alhamdulillah gitu ya. Nah tapi how to deal. Dan ini bukan cuma 1-2 Miss. Lumayan banyak gitu. Dan aku rasa banyak orang yang merasa begitu juga, karena muncul juga di DM aku gitu kan. Misalkan aku lagi bikin konten gitu kan soal penghasilan aku berapa ya gitu, yang biasa lah yang sekarang ada tuh lah. Tiba-tiba munculnya dikit gitu kan. Terus pasti masuklah ke DM-nya, itu mah punya banyak, cuman pura-pura aja gak punya gitu kan. So give me the best tips hari ini. Jangan sampai lupa karena nanti Miss lupa lagi ya. Karena kita udah mau closing. Iya. Oke. Jadi saya jawab in general ya. Maksudnya bukan hanya tentang asumsi bahwa uangnya masih ada atau enggak gitu kan. Tapi kadang-kadang ya memang orang bisa berasumsi apapun juga. Tapi buat saya selalu tahu yang mana yang namanya circle of concern. Yang mana yang circle of control. Jadi ada hal-hal yang memang itu menjadi concern, kekhawatiran kan. Nanti kalau orang mikir ini seperti apa, saya harus bersikap apa, saya harus menjawab seperti apa gitu kan. Tapi kan kita tahu semua itu kan di luar kendali kita. Orang-orang yang memang percaya, ya mereka gak butuh penjelasan, mereka juga sudah akan percaya. Sedangkan orang-orang yang memang hidup dengan asumsinya sendiri dan gak percaya, ya mau seberapa banyak pun kita menjelaskan, mereka juga nggak akan pernah percaya gitu. Ya jadi ya tahu apa yang bisa kita kendalikan, dan sisanya ya kita konsisten aja menunjukkan apa yang sesungguhnya kita jalani. Toh suatu hari mereka pasti akan melihat bahwa bahwa ternyata itu berbeda dengan apa yang mereka bayangkan dan mereka pikirkan ya. Ya, karena kalau kita hidup hanya untuk memberikan penjelasan kepada semua orang, ya nggak akan ada habisnya. Itu betul. Dan kita juga nggak perlu validasi dari mereka untuk menyatakan bahwa
udah nggak ada duit ya enggak gitu kan. Cuman memang ya pasti banyak orang di luar sana juga akan menghadapi asumsi-asumsi salah yang seperti ini. Nggak usah dibenarkan, nggak usah disalahin. Pokoknya kita enjoy our now. Aduh, ya Allah, makasih loh Miss untuk jawabannya. Aku akan taruh itu di my circle of concern gitu kan. Tapi itu bukan menjadi kontrolnya aku. Iya, jadi ada yang namanya concern, ada yang namanya kontrol. Yang ini concern bisa dikendalikan kan? Kalau nggak bisa dikendalikan, ya sudah kita ikhlaskan, kita biarkan. Tips hari ini. Thank you Mbak Angie. Sama-sama, Miss. Sukses buat semuanya, buat usahanya, buat kuenya, buat podcastnya, buat pencarian calon suaminya, dan tentunya buat Keanu dan juga buat ibunda tercinta. Makasih. Thank you. Thank you. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.